Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam saya ucapkan kepada Anda semua yang sedang menonton video saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa berkumpul bersama-sama hingga saat ini. Tidak lupa juga kita curahkan sholawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, agar kita bisa mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Putri Damayanti Ajis dengan NIM 22109122200018 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan tentang dampak anemia pada remaja putri. Sebelumnya, rekan-rekan sekalian, apakah sudah tahu apa itu anemia? Jadi, anemia adalah suatu kondisi di mana sel darah merah atau konsentrasi hemoglobin di dalamnya lebih rendah dari bagaimana semestinya. Anemia juga merupakan salah satu penyakit yang harus mendapatkan perhatian khusus, karena apabila sampai terjadi di dalam jangka panjang dengan tingkat keparahan yang berat, maka akan menimbulkan berbagai gangguan dan pastinya sangat berdampak pada kehidupan. Hal yang melatar belakangi saya membahas tentang anemia ini adalah karena tingginya angka kejadian anemia di Indonesia. Berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi anemia pada remaja sebesar 32%. Artinya 3-4 dari 10 remaja menderita anemia. Remaja putri atau rematri sangat rentan menderita anemia karena banyak kehilangan darah pada saat menstruasi. Rematri yang menderita anemia beresiko mengalami anemia pada saat hamil. Hal ini akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan serta berpotensi menimbulkan komplikasi kehamilan dan persalinan, bahkan menyebabkan kematian ibu dan anak. Anemia terjadi karena berbagai sebab, seperti defisiensi besi, defisiensi asam folat, vitamin B12, dan protein. Secara langsung, anemia terutama disebabkan karena produksi atau kualitas sel darah merah yang kurang dan kehilangan darah, baik secara akut atau menahun. Gejala yang sering ditemui pada penderita anemia adalah 5L, lelah, letih, lesu, lalai, disertai sakit kepala dan pusing, mata berkunang-kunang, mudah mengantuk, cepat capek, serta sulit konsentrasi. Secara klinis, penderita anemia ditandai dengan pucat pada muka, kelopak mata, bibir, kulit, kuku, dan telapak tangan. Anemia dapat menyebabkan berbagai dampak buruk pada rematri dan wanita usia subur, di antaranya yang pertama menurunkan daya tahan tubuh sehingga menderita anemia, mudah terkena penyakit infeksi. Yang kedua, menurunnya kebugaran dan ketangkasan berpikir karena kurangnya oksigen ke sel otot dan sel otak. Yang ketiga, menurunnya prestasi belajar dan produktivitas kerja atau kinerja. Dampak anemia pada rematri dan wanita usia subur akan terbawa hingga dia menjadi ibu hamil yang dapat mengakibatkan satu, meningkatkan risiko pertumbuhan janin terhambat, prematur, dan gangguan tumbuh kembang anak, diantaranya stunting dan gangguan neurokognitif. 2. Perdarahan sebelum dan saat melahirkan yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayinya. 3. Bayi lahir dengan cadangan zat besi yang rendah sehingga akan berlanjut menderita anemia pada bayi dan usia dini. Yang keempat, meningkatnya risiko kesakitan serta kematian neonatal dan bayi. Cara pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri dan wanita usia subur dapat dilakukan dengan upaya memberikan asupan zat besi yang cukup ke dalam tubuh untuk meningkatkan pembentukan hemoglobin. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan asupan makanan sumber zat besi, fortifikasi bahan makanan dengan zat besi, dan suplementasi zat besi atau TTD, tablet tambah darah. Kesimpulan dan saran dari saya adalah
Dapat diketahui bahwa anemia merupakan salah satu penyakit yang sangat penting dan rentan terkena pada remaja putri. Maka dari itu, sebagai remaja putri kita wajib mencegah agar tidak terkena anemia dan jangan lupa untuk meminum TTD atau tablet tambah darah. Sekian pernyataan dari saya, mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.